Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Susi. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang selalu setia, selalu mendukung tentang channel Susi. Ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena supportan dan dukungan Anda selama ini menjadikan channel ini luar biasa banget ya. Bisa memberikan sedikit pencerahan dan motivasi buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang gencar-gencarnya ya, baik itu gagal bayar, telat bayar, ataupun sedang diburu debt collector dengan berbagai persilah tagihan ini segala macam ya. Semoga saja channel Solusi Utang bisa memberikan sedikit edukasi supaya tidak terlalu panik yang berlebihan. Dan hari ini seperti yang saya bilangin kemarin, karena kemarin ada penggerebekan di seputaran daerah Yogyakarta, mohon maaf, di Jakarta Barat sama Tangerang ya, daerah Cikupa ya, Cikupa Tangerang. Dan sekarang saya mau bahas itu yang di daerah Yogyakarta, yang katanya juga ada 83 yang sudah mau mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih lah buat Anda semuanya. Oke, sebelum kita bahas, kita tonton dulu video yang tayang ini. Semua di atas, langsung di atas. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Semua tangan di atas. Semua tangan di atas. Tangan semua di atas. Jawab. Jadi itu penggerebekan kantor pinjol di Sleman katanya, Sleman, Yogyakarta. Tapi itu cuplikan yang saya dapat, yang saya temukan ya, dan saya mau cari beritanya. Saya mau bahas bareng dengan teman-teman semuanya. Dan tadi saya cukup senyum-senyum ya. Senyum-senyumnya itu bukan kayak mana ya? Jadi di satu sisi yang selalu saya temukan di situ adalah orang-orang dengan rohani gitu loh ya, dengan orang-orang dengan bergaya muslimah gitu loh, pakai jilbab, yang wanitanya pakai jilbab. Ini mohon maaf ya, yang kita lihat di video tadi, bukan ponis semuanya, tidak. Yang kita lihat di video tadi semuanya pakai jilbab dengan PSN-nya yang pokoknya muslimah banget lah ya. Dan kita juga nggak nyangka orang-orang yang muslimah yang seperti itu ya, dengan berpakaian rohani banget, ternyata roh halus kenyataannya gitu loh ya. Jadi dari situ kita bisa menilai bahwa sesuai dengan pepatah bahasa Indonesia, air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Dan itulah kurang lebih peribahasa yang saya ingat ya setelah saya melihat cuplikan video tadi. Banyaknya dari mbak-mbaknya yang pesennya muslimah banget ya, tapi kita nggak nyangka mereka bekerja di pinjol ilegal ya. Yaudahlah, wassalam lah ya. Oke, ini beritanya sudah saya ambil dari Kompas TV ya. Saya munculkan aja di sebelah, saya tidak ngurutin, cuman saya munculin berita yang mana sih yang saya baca. Lagi polisi grebek kantor pinjol di Yogyakarta.
83 operator diamankan. Ini lebih banyak lagi nih kalau di daerah Jakarta Barat sama Tangerang kemarin 56, sekarang 83. Yogyakarta, Kompas TV, sebuah kantor pinjaman online atau pinjol ilegal di Jalan Prof. Herman Yohanes Samirono, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta digrebek polisi Kamis 14 Oktober 2021 malam. Penggerebekan dilakukan Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Polda Jawa Barat, ya, Jabar bekerja sama dengan Polda di sini ya, DIY. Dari penggerebekan tersebut, petugas mengamankan 83 orang operator untuk dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan awal di markas Polda. Kami masih akan mendalami dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, Kombes Pol Arif Rahman, sebagaimana dilansir dari kompas.com. Ya, mana lagi nih? Kantor perusahaan pinjol ilegal yang digrebek itu berada di sebuah ruko berlantai 3. Penggerebekan bermula dari laporan yang didapat Polda Jabar 3 hari lalu dari seseorang yang menjadi korban pinjol yang depresi dan dirawat di rumah sakit. Korban berinisial TM yang bersangkutan dirawat di rumah sakit karena merasa depresi oleh tindakan penekanan yang tidak manusiawi dari pinjaman online. Penemuan lokasi di Bilangan Samirono, Depok, Sleman ini berkat pengembangan yang dilakukan Polda Jabar atas laporan dari salah satu warga. Berdasarkan penyelidikan ditemukan bahwa kantor tersebut berada di Yogyakarta, langsung ditindak dengan penggerebekan. Ya, biar jelas dulu ini sebelum kita bahas ya. Arif mengungkap berdasarkan mix and match dari segala macam bukti informasi digital dari seorang operator debt collector dari perusahaan pinjol tersebut ternyata cocok dengan yang didapat kepolisian dari korban. Jadi digital evidence-nya sangat relevan sehingga kami akan melakukan penyelidikan dan penindakan secara tuntas terhadap para pelaku, jelas Arif. Kendati begitu, dia belum bisa menceritakan detail mengenai sistem kerja pinjol tersebut, sebab masih dalam penyelidikan dan pemeriksaan. Di lokasi, petugas mengamankan 83 orang operator debt collector online dalam kurungnya ya, 2 HRD dan 1 manajer. Selain itu, petugas juga mengamankan 105 PC dan beberapa barang yang diduga terkait dengan tindak pidana. Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan bawahannya untuk memberantas pinjol ilegal yang disampaikan dalam pidatonya beberapa waktu lalu. Kemudian pernyataan tersebut ditindaklanjuti Kapolri Jenderal Listio Sigit kepada seluruh jajaran kepolisian Indonesia untuk melakukan penindakan terhadap pelaku pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat. Sebelumnya, aparat kepolisian juga menggerebek sejumlah kantor pinjol yang salah satunya berada di sebuah ruko di kawasan Sendayu Square, Cengkareng, 13 Oktober 2021. Oke, mana bentar ya. Soalnya ini beritanya putus-putus sih. So, kalau kita nggak bacain selanjutnya, oke, masa beritanya segitu doang, habis. Ya, oke. Jadi karena di sini juga karena berdasarkan laporan tadi itu ya, berdasarkan dari laporan
Orang yang terjebak di pinjaman online, kebetulan dia depresi gara-gara ditekan dengan tidak manusiawinya, sehingga dia membuat laporan ke Kapolda Jawa Barat dan dilakukan pengembangan sampai dapat di Yogyakarta. Ya, dan teman-teman semuanya juga boleh nih membuat laporan mumpung masih hangat-hangatnya. Anda yang selalu diintimidasi, Anda yang selalu ditakut-takuti, coba bikin laporan semuanya ke Kapolda terdekat daerah Anda masing-masing. Biar ini sama-sama direport dan dilakukan pengembangan lebih cepat mumpung ini sedang booming-boomingnya. Ya. Dan di sini katanya ya, berdasarkan arahan Presiden tentang keresahan dari pinjol ilegal. Ya, yang bunganya terlalu mencekik, penagihannya terlalu tidak manusiawi. Dan di situ saya sudah 3 kali menyimak dari pidato Presiden bahwa Presiden sendiri tidak menyebutkan pinjol legal atau ilegalnya. Dia hanya menyebutkan bahwa banyaknya masyarakat tertekan gara-gara pinjaman online. Ya, baik cara penagihannya maupun bunga yang mencekik. Ya, tapi entah kenapa dan entah ada apa, sehingga yang diburu hanyalah pinjol ilegal. Ya, saya nggak ada masalah, justru saya juga bersyukur. Mau pinjol ilegal yang diburu juga nggak ada masalah. Tapi alangkah baiknya pinjol legal yang ada di Otoritas Jasa Keuangan dengan data sebanyak 107 pinjol legal, tolong diselidiki juga, karena hasil pidato Bapak Presiden adalah bunga yang sangat mencekik. Itu ditanda komai ya. Bunganya sangat mencekik. Ya, penagihan yang menekan, bunga yang mencekik untuk masyarakat di kalangan bawah. Ya, ini harus dibatasi dulu. Ya, walaupun di samping itu ilegal juga harus dibasmi, tapi yang legal justru ini penting untuk diperbaiki. Seakan-akan mereka adalah seperti musuh dalam selimut dan duri dalam daging. Ya, dan untuk pihak kepolisian semoga saja dalam melakukan pengembangan di kasus-kasus pinjol ini itu lebih transparan. Karena setahu saya dalam penggerebekan yang terjadi di Jakarta Barat dan di Cengkareng kemarin, ya, itu juga ada pinjol legal. Ya, yang satu atap dengan pinjol ilegal. Bahkan mereka sama-sama bekerja sama dengan penagih hutang yang juga bekerja sama dengan pinjol ilegal. Dan kami sebagai masyarakat, bukan kami tidak bangga bahwa polisi telah bekerja sekeras mungkin dalam menindaklanjuti pinjol ilegal, tapi kami juga butuh informasi selanjutnya tentang proses yang telah didalami oleh pihak kepolisian, seperti apa tindak lanjutnya. Ya. Supaya apa? Karena ini bukan 1 atau 2 lagi korban yang terjadi gara-gara pinjaman online ini, tapi sudah banyak. Ya, alangkah baiknya polisi juga transparan dan terbuka bagaimana kelanjutan dari kasus yang saat ini sedang ditangani, biar menjadi efek jera bagi pemuda-pemudi bangsa yang masih mau bekerja di pinjol ilegal sebagai suruhan ya, atau bawahan yang diadu domba dengan sesama mereka, supaya menjadi sebuah efek jera. Dan untuk juga pemuda-pemudi Indonesia yang Anda masih bekerja sebagai debt collector, karyawan pinjol, baik itu di legal ataupun di ilegal, tapi Anda masih dengan mekanisme yang sama, dengan cara mencaci maki, menghina dan segala macam, tunggu giliran Anda segera. Ya, karena sesuai juga dengan pepatah, kalau kita yang menggali lubang, suatu saat lubang itu yang akan menjerumuskan kita ke situ. Dan Anda sering mencaci maki orang, Anda sering mengancam orang kepolisian, tunggu giliran Anda, khusus buat DC ataupun karyawan pinjol yang masih bekerja. Ya, tunggu giliran Anda, karena setiap yang kita tanam itu yang akan tumbuh dan itulah hasil yang akan Anda dapat. Yang selama ini Anda mencaci maki, menghina orang, dan Anda mengancam ke kantor polisi dengan proses hukum, suatu saat Anda akan mengalami hal yang seperti yang Anda ucapkan, karena perkataan
adalah doa yang akan segera terwujud seiring waktu berjalan. Ya, jadi mungkin dari saya cuman itu aja. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Buat teman-teman semuanya, silahkan isi di kolom komentar seperti apa tanggapan Anda tentang laporan atau penggerebekan yang ada. Dan begitu juga kemarin saya juga baca beritanya bahwa OJK telah rapat dengan Presiden tentang penghapusan pinjol, dan OJK bersikeras tidak mau menghapus pinjol karena OJK bilang pinjol sangat bermanfaat. Dan insya Allah saya akan bahas videonya esok hari. Ya, saya akan bahas videonya esok hari. OJK membilang pinjol tidak mungkin dihapus karena